Seri Kisah Nabi dan Rasul, Nabi Sulaiman. Kisah negeri Saba yang menyembah matahari. Suatu hari di sebuah istana, berkumpullah para punggawa kerajaan, bangsa jin dan burung-burung memenuhi balai ruang istana untuk memenuhi panggilan raja. Sang raja adalah seorang nabi bernama Sulaiman bin Daud. Beliau sangat hafal satu persatu seluruh pengikutnya. Setelah melihat satu persatu, sang raja tak melihat si burung hudhud. "Di mana hudhud? Mengapa aku tak melihatnya?" tanya Raja Sulaiman. "Karena hudhud tidak hadir tanpa seizinku, maka aku akan menghukumnya dengan berat, kecuali jika ia dapat memberikan alasan yang tepat," lanjutnya. Tak berselang lama, datanglah burung hudhud di hadapan Raja Sulaiman. "Ampun Baginda Raja, sebelum Baginda Raja menghukum hamba, perkenankan hamba menyampaikan berita yang belum pernah Baginda Raja dengar sebelumnya." "Berita apa yang kau bawa, hudhud?" tanya Raja Sulaiman. "Hamba baru saja datang dari negeri Saba, sebuah negeri kaya raya yang dipimpin oleh ratu berparas cantik bernama Ratu Balqis. Namun Ratu Balqis dan para pengikutnya telah terpedaya oleh setan. Mereka tidak menyembah kepada Allah, melainkan kepada matahari." "Benarkah yang kamu katakan tadi?" tanya Raja Sulaiman dengan tegas. "Hamba tidak berdusta, Baginda Raja," kata burung hudhud. "Baiklah, kalau begitu pergilah ke negeri Saba, berikan suratku ini kepada Ratu Balqis dan pengikutnya, kemudian dengarkan apa yang mereka katakan," ujar Nabi Sulaiman. Lalu pergilah burung hudhud ke negeri Saba sesuai perintah Raja Sulaiman. Sesampainya di istana negeri Saba yang megah dan indah, hudhud menerobos masuk ke dalam istana. Ia menjatuhkan surat dari Raja Sulaiman di depan Ratu Balqis. Melihat gulungan surat itu, Ratu Balqis kemudian memungut dan membacanya di depan para pembesar kerajaan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, "Janganlah kamu berlaku sombong dan datanglah padaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Setelah membaca surat tersebut, Ratu Balqis membayangkan seolah negeri Saba akan direbut oleh Raja Sulaiman. Ratu Balqis kemudian bertanya kepada para pembesarnya, "Wahai para pembesarku, berikan aku pertimbangan akan masalah ini." Para pembesar kerajaan memberikan masukan jika akan ada perang. Negeri Saba memiliki pasukan yang sangat kuat, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Ratu Balqis. Ratu Balqis menolak usulan peperangan, karena hal itu hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyatnya. "Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman dan memberikannya hadiah sebagai tanda perdamaian," kata Ratu Balqis. Pergilah utusan Ratu Balqis kepada Raja Sulaiman dan membawa hadiah. Sampailah utusan Ratu Balqis kepada Raja Sulaiman. Tapi Raja Sulaiman menolak hadiah itu dan berkata, "Apakah ratu kalian ingin menyuapku? Harta dan kekuasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik. Aku hanya ingin Ratu Balqis dan para pengikutnya menyembah Allah. Katakan pada ratu kalian untuk menghadapku." Pulanglah para utusan Ratu Balqis ke negeri Saba. Disampaikannya pesan dari Raja Sulaiman kepada sang ratu. Setelah mendengar ancaman dari Raja Sulaiman, Ratu Balqis bersama para pengikutnya mempersiapkan diri untuk menghadap Raja Sulaiman. Sementara itu, Raja Sulaiman menyiapkan siasat untuk memperdaya Ratu Balqis. "Siapakah di antara kalian yang mampu membawa singgasana Ratu Balqis kemari sebelum sang ratu datang?" tanya Raja Sulaiman. Salah satu pembesar Raja Sulaiman dari bangsa jin mengacungkan tangannya. Pembesar itu bernama Jin Ifrit.
Ia kemudian berkata, "Baginda Raja, hamba sanggup membawa singgasana Ratu Balkis kemari sebelum Baginda Raja beranjak dari singgasana." Seluruh hadirin pada saat itu pun terpana dengan kesanggupan jin ifrit yang penuh percaya diri. Tak lama kemudian, seorang juru tulis Raja Sulaiman yang ahli ibadah bernama Ashraf juga mengacungkan tangannya. "Baginda Raja, insya Allah hamba mampu membawa singgasana Ratu Balkis hanya dalam sekejap mata." Seluruh hadirin pun makin tercengang dengan pernyataan Ashraf. "Benarkah?" tanya Raja Sulaiman. Ashraf kemudian menengadahkan kedua tangannya ke atas seraya memohon kepada Allah, "Wahai Allah, Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, tiada Tuhan selain Engkau, datangkanlah singgasana Balkis kepada kami." Tak lama berselang, di sudut balairung yang semula kosong, kini telah terisi dengan singgasana Ratu Balkis. Singgasana Ratu Balkis telah ada di hadapan mereka. Semua orang terkesima. Akan tetapi, Raja Sulaiman kemudian menyadarkan mereka, "Wahai para pembesarku, semua ini adalah karunia dan kebesaran Allah. Ini merupakan cobaan bagi kita semua. Apakah kita dapat bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan atau malah sebaliknya?" Raja Sulaiman kemudian memerintahkan para pengikutnya untuk mengubah singgasana Ratu Balkis. "Wahai pembesarku, ubahlah singgasana Ratu Balkis sedemikian rupa. Apakah nantinya Ratu Balkis masih mengenali singgasananya ini?" Raja Sulaiman ingin menyadarkan Ratu Balkis agar tidak menyembah matahari lagi. Saat itu menyebarlah berita bahwa betis Ratu Balkis sebesar betis unta. Mendengar berita tersebut, Raja Sulaiman mendapatkan ide cemerlang. "Wahai kaum jin, lapisilah lantai ruang ini untuk menjamu Ratu Balkis dengan kaca." Dalam waktu singkat, ruangan tersebut telah menjadi sebuah ruangan indah dengan lantai bagai kolam yang jernih. Tibalah waktu yang dinanti. Ratu Balkis bersama para pembesar kerajaan Saba telah sampai di istana Raja Sulaiman. Disambutlah Ratu Balkis oleh sang raja. "Wahai Balkis, apakah yang ada di sana adalah singgasanamu?" tanya Raja Sulaiman kepada Ratu Balkis. Ratu Balkis memperhatikan ke dalam bangunan indah dan megah yang ditunjukkan oleh Raja Sulaiman. Ratu Balkis merasa heran. "Sepertinya itu memang singgasanaku, tapi bagaimana mungkin bisa ada di sini?" tanya Ratu Balkis kepada Raja Sulaiman. "Wahai Balkis, ketahuilah bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, memberikan kehidupan dan kematian, serta mengutusku menjadi nabi pemimpin umat manusia di muka bumi ini. Hanya Allah yang patut disembah. Tinggalkan matahari dan mulailah menyembah Allah," seru Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian mempersilahkan Ratu Balkis ke ruang perjamuan. Sebelum masuk, Ratu Balkis melihat lantai ruangan yang dipenuhi dengan air. Ratu Balkis mengira lantai ruangan tersebut adalah kolam yang berisikan air jernih dan bening. Melihat lantai tersebut, Ratu Balkis menyingsingkan gaunnya. Ia takut gaunnya basah terkena air. Saat itu terbuktilah bahwa betis Ratu Balkis tidak seperti yang diberitakan. Raja Sulaiman berkata, "Kau tidak perlu menaikkan gaunmu karena lantai itu bukanlah kolam berisikan air, melainkan lantai dari kaca." Ratu Balkis pun tersadar akan kesalahannya, menyembah kepada matahari, bukan kepada Allah. "Ya Tuhanku, selama ini aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri. Aku berserah diri padamu ya Allah, Tuhan semesta alam." Ratu Balkis akhirnya dipersunting oleh Raja Sulaiman. Berdua mereka mengemban amanah untuk memberantas kemusyrikan dan menegakkan ajaran agama Allah di muka bumi. Dari kisah ini mengajarkan kita
bahwa setinggi dan sehebat apapun jabatan dan kekuasaanmu, janganlah pernah merasa angkuh dan sombong. Tetaplah bersikap sopan dan lembut kepada sesama. Selain itu, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah selain Allah merupakan perbuatan musyrik dan termasuk dosa besar.